Hai semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman saya pribadi dalam menangani ikan auranti PO ya. Terkhusus buat kalian yang baru membeli auranti atau baru ingin mencoba memelihara auranti. Kalau sumpama kalian ingin beli ikan PO, pasti nanti akan kebingungan, akan kesulitan. Bagaimana sih cara mentreatmentnya? Terus penanganannya itu bagaimana kalau ikan PO atau ikan baru masuk ke tank kita. Nah, maka dari itu saya akan menge-share pengalaman saya ini pada video kali ini. Jadi simak videonya ya. Mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan itu bisa dimengerti dan bermanfaat buat kalian semuanya. Namun sebelum berlanjut ke pembahasan, saya akan memberitahu bahwa ikan saya ini sudah saya keep atau sudah saya rawat kisaran 1 bulan lebih ya. Karena saya awal ambil ikan ini itu adalah pada tanggal 24 April kemarin. Jadi ya bisa dibilang kalau sekarang sudah 1 bulan ya. Dan selain itu ikan ini adalah ikan PO. Jadi saya beli itu di seller. Waktu awal beli itu si ikan kebetulan baru datang saja paginya, dan sorenya ya kisaran jam 1 sampai jam 3 itu saya datang dan mengambil ikan ini. Setelah itu saya tidak langsung pulang, namun saya berada di rumah teman saya dan saya menginap. Jadi ikan ini saya taruh di tank dan kondisi air baru di rumah teman saya. Nah, dan setelah hari selanjutnya ketika saya menginap di rumah teman saya, barulah saya pulang ke rumah dan saya masukkan ke tank dan kondisi air yang baru pula. Jadi bisa dibilang ikan ini sudah 2 kali ganti tank dan 2 kali merasakan kondisi air yang berbeda ya. Maka dari itu akan saya tunjukkan kondisi ikan setelah mengalami hal tersebut. Akan saya tunjukkan berikut ini ya. Ini adalah kondisi ikan di hari pertama ya. Jadi di tanggal 25 April kondisinya seperti ini. Bisa dibilang atau bisa dilihat badannya itu seperti ada lendir di badan ya, bagian atas, dan sirip itu benar-benar nguncup. Si ikan juga cuma diam. Jadi bagaimana penanganannya? Nah, kalau saya pribadi awal ikan datang itu saya sudah menyiapkan obat, yaitu quarantine mat ya. Jadi saya masukkan obatnya. Maka dari itu pada video ini tanknya itu berwarna hijau adalah obat dari quarantine mat ya. Nah bang, kalau pakai acrylflavin bagaimana? Itu juga bisa ya, sama saja. Bahwasanya karena saya memakai quarantine mat itu karena adanya itu ya saya pakainya itu. Namun kalau kalian adanya acrylflavin, bisa juga menggunakan acrylflavin. Dan ini adalah kondisi ikan setelah 1 mingguan ya. Jadi ini adalah ikan pada tanggal 1 Mei. Nah, kenapa kok ini tanknya polosan atau pasirnya saya angkat? Karena setelah saya bertanya-tanya sama teman saya, ternyata lebih baik kalau kalian kedapatan ikan PO, kalau sumpama emang belum direkondisi di seller, bisa dipoloskan terlebih dahulu ya. Tujuannya apa? Yaitu tujuannya supaya tidak terdapat amonia yang terlalu banyak. Karena biasanya kalau ikan baru datang itu pasti kita berikan makan itu setiap hari ya. Pastinya kita berikan makan itu adalah cacing atau pakan hidup. Maka dari itu pasti kotoran ikan akan banyak. Nah, kalau menggunakan pasir, yang ditakutkan adalah nanti kotoran itu
kotoran si ikan akan mengendap di bawah pasir dan menimbulkan amonia, dan itu akan mengakibatkan si ikan kalau seumpama sakit, nanti sakitnya tambah parah ya. Maka dari itu kalau kalian membeli ikan baru bisa dipoloskan terlebih dahulu ya. Karena yang terpenting ketika kita mentreatment ikan PO, yang harus benar-benar kita jaga adalah masalah kondisi si air. Kalau seumpama dipoloskan seperti ini kan jadinya mudah ketika kita ingin mengganti air atau menguras atau membuang kotoran yang berada di dalam tank. Oh iya, yang tak kalah penting kalau kalian membeli ikan baru, untuk volume air atau ketinggian air itu jangan terlalu tinggi ya. Diusahakan supaya si ikan itu lebih mudah untuk mengambil udara di permukaan. Jadi kalian mengisi air itu pendek saja ya, kisaran 25-30% dari tinggi tank ya. Nah, kalau untuk masalah pergantian air, kalian bisa lakukan 3 hari sekali ya. Itu kalau yang saya lakukan kemarin itu 2-3 hari sekali saya kuras ya, bisa dibilang saya kuras setengah dari volume air, saya ganti air yang baru, dan saya masukkan lagi obat quarantine mat-nya ya. Jadi saya lakukan itu terus menerus sampai kondisi ikan benar-benar membaik, benar-benar sudah tidak ada penyakit atau si ikan itu sudah sehat ya. Dan ketika ikan sudah benar-benar sehat, terbebas dari segala penyakit dan jamur, bisa kalian lakukan langkah selanjutnya, yaitu mengganti air dan mengisi air lagi dengan air yang baru tanpa memasukkan obat lagi ya. Supaya apa? Supaya si ikan terbiasa dengan air di lingkungan kalian atau di tempat tinggal kalian. Jadi lakukan itu. Terus untuk masalah ketinggian air atau menambahkan ketinggian air itu dilakukan bertahap ya. Kalau yang saya lakukan akan saya tunjukkan. Jadi saya beri tanda. Nah, ketika saya ganti air nanti saya akan menaikkan sekitar 10-20% dari volume sebelumnya lah. Jadi yang jelas lakukan secara bertahap ya. Dan setelah itu untuk masalah kapan memasukkan media pasir atau dasaran atau substrat, itu yang saya lakukan setelah 1 bulanan ya. Karena supaya si ikan itu benar-benar pulih, walaupun pada dasarnya si ikan sudah nampak sehat, namun untuk jaga-jaga saja. Jadi ketika sudah 1 bulan tidak ada tanda-tanda ikan sakit lagi, bisa kalian masukkan media pasirnya. Itulah cara saya dalam menangani ikan PO, khususnya untuk Channa aurantia ya. Jadi semoga bermanfaat buat kalian semuanya dan bisa dimengerti apa yang saya sampaikan. Nah, mungkin sampai di sini dulu ya untuk pembahasan masalah Channa aurantia PO. Kalau ada yang belum paham atau kurang jelas bisa tulis saja di komentar. Oke, sampai di sini dulu dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.